Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar kali ini, saya ingin membahas mengenai sebenarnya saya bingung sih membahas apa, karena di video pembelajar ini dituntut untuk membahas sesuatu dari buku atau jurnal atau artikel, but I'm not really into that thing. I'm not really into reading books or article or journal to get motivated or inspired. Jadi agak bingung untuk memilih topik apa, tapi untungnya dapat. Dan walaupun kayaknya udah pernah dibahas juga oleh salah satu teman RSP, tetap mau aku bahas karena ini menarik. Dan aku yakin hampir semua orang yang pernah bekerja atau yang pernah mencari uang sendiri, either itu freelancer or businessman or businesswoman, sebagian besar pasti pernah mengalami hal ini. Apa itu? Itu adalah burnout. Menurut WHO atau World Health Organization, burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed. Artinya itu apa sih? Nah, artinya itu burnout adalah suatu sindrom yang terjadi akibat stres kronik atau stres yang udah parah banget di dunia kerja dan tidak bisa kita manage secara baik. Nah, dunia kerja di sini itu maksudnya bukan hanya berlaku untuk teman-teman yang emang kerja di kantor di belakang meja gitu dari jam 8 sampai jam 5, tapi burnout juga bisa terjadi untuk teman-teman yang emang misalnya freelancer atau businessman, businesswoman, ataupun jangankan itu ya, bisa juga terjadi ke teman-teman yang emang kerjanya di entertainer yang notabene seharusnya sesuai logika itu nggak ada stresnya harusnya, tapi burnout itu nyatanya bisa terjadi untuk siapapun di okupansi apapun, karena emang setiap okupansi atau setiap pekerjaan itu memiliki tingkat stres dan tingkat kesulitannya masing-masing, sehingga burnout itu bisa terjadi ke siapapun. Nah, ciri-ciri bagi orang-orang yang mengalami burnout itu yang pertama bisa kita kenali adalah gampang lelah. Misalnya kita udah istirahat yang cukup nih 6-8 jam bahkan misalnya, tapi pas bangun pagi mau mulai aktivitas atau mau berangkat ke kantor, badan tuh rasanya udah lelah, udah capek, padahal kita belum ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda atau indikator kalau kita itu sudah mengalami burnout. Lalu yang kedua itu depresi. Itu udah jelas ya, maksudnya burnout itu kan salah satu sindrom stres, sindrom yang ke mental gitu kan. Berarti ada hubungannya juga pasti dengan depresi, sangat erat hubungannya gitu. Nah, depresi di sini itu kita bisa ngerasa kayak terjebak di suatu pekerjaan atau suatu kegiatan dan kita nggak bisa nyari jalan keluarnya, ataupun kita ngerasa stres atas suatu hal di dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu bisa jadi suatu ciri-ciri kalau kita ngalamin burnout. Lalu yang terakhir itu adalah sensitif. Misalnya kita itu dengar nih kritikan dari orang mengenai kita, tapi biasanya kita udahlah nggak usah ngambil pusing. Tapi karena kita sedang burnout, jadi kita lebih sensitif, kita jadi lebih emosi mendengar ada kritik ataupun saran dari teman. Nah, itu juga bisa banget menjadi ciri-ciri kalau misalnya kita sedang mengalami burnout. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai ciri-ciri orang yang mengalami burnout. Itu ada gampang lelah, terus dia depresi, terus dia lebih sensitif. Jadi bisa dibilang juga kalau misalnya ciri-ciri tersebut merupakan dampak buruk bagi orang yang mengalami depresi. Dan sebenarnya dampak-dampak itu tuh gak cuman berpengaruh ke kita atau ke orang yang mengalami burnout, itu juga bisa berpengaruh ke lingkungan sekitar kita, terutama ke perusahaan atau ke tempat kita bekerja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena misalnya nih di suatu perusahaan ada satu karyawannya lagi burnout, dia nggak bisa kondusif, dia nggak bisa produktif, dia nggak bisa ngasih kerjaan atau hasil kerjaan yang baik sesuai target dari perusahaan. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan tersebut mendapatkan hasil yang tidak sesuai target dan akhirnya juga mengalami kerugian kan, karena tidak tercapainya target tersebut. Nah,
Nah itu kalau misalnya satu, bayangin kalau misalnya ada 15 atau ada 100 atau ada 1000, karena saking perusahaan tersebut tidak bisa memberikan lingkungan ataupun atmosfer yang baik ke karyawan-karyawannya. Nah itu kan pasti banget berdampak ya, performa dari perusahaan tersebut kan pasti berdampak kalau misalnya karyawannya itu nggak bisa ngasih sesuatu sesuai dengan target. Makanya itu burnout menurutku adalah sesuatu yang emang harus dijaga dari dua belah pihak. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh kita untuk menekan terjadinya burnout itu? Yang pertama itu contract base. Artinya ini perusahaan itu idealnya memberikan tugas kepada karyawannya itu sesuai dengan kontrak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena misalnya kalau misalnya perusahaan itu memberikan tugas sesuai kontrak, karyawannya itu sudah menyiapkan secara physically or mentally untuk berada di posisi itu dengan tugas itu dan juga dengan skill yang dibutuhkan oleh untuk posisi itu gitu. Jadi karyawan tuh udah mempersiapkan nih, tugas saya itu sebagai posisi A itu harus ini dan tingkat stresnya itu bakal segini itu karyawan udah tahu. Nah kalau misalnya resikonya kalau suatu perusahaan memberikan tugas tambahan di luar kontraknya, perusahaan harus aware atau harus sadar kalau misalnya itu bisa berpengaruh ke fisiknya karyawan atau ke mentalnya dari karyawannya itu. Akhirnya apa? Yaitu bisa burnout tadi. Kalau misalnya udah burnout, nanti dia nggak bisa produktif, dia nggak sesuai target. Akhirnya karyawan tersebut dinilai buruk dan juga performa dari perusahaan itu juga bisa jadi buruk juga. Padahal itu cuma karena si karyawan tersebut sudah overwork. Nah itu makanya sebenarnya idealnya itu perusahaan memberikan tugas sesuai dengan kontraknya. Walaupun aku tahu sih dimanapun itu pasti akan ada tugas tambahan. Karena aku juga pribadi di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya atau di perusahaan yang pernah aku kerja di sana gitu, itu pasti aja ada sesuatu atau ada tugas tambahan di luar kontrak. Itu sudah diwajarkan. Tapi ya nggak apa-apa, kita bermimpi suatu saat nanti ada perusahaan yang emang bisa memberikan tugas sesuai dengan kontraknya, jadi menekan angka burnout. Oke. Terus yang kedua itu boundaries. Kita harus bisa ngeset di mana aja kita bisa memenuhi ekspektasi orang, karena emang gini, setiap orang itu nggak bisa memenuhi setiap ekspektasi orang lain atau setiap permintaan orang lain. Pasti ada batasannya, dan kita tuh harus menentukan batasan itu. Jangan sampai kita nggak punya batasan, semua permintaan kita kita berusaha wujudkan, akhirnya kita capek secara mental dan berakibat akhirnya semua, kalau udah capek kayak gitu kita nggak bisa produktif, akhirnya semuanya benar-benar nggak bisa kita penuhi. Nah itu pentingnya kita memberikan boundaries ataupun batasan. Lalu yang ketiga itu kita harus mengelilingi diri kita dengan energi positif atau surround yourself with positivity. Jangan kalau misalnya ini ada politik atau apapun di suatu lingkungan atau di lingkungan kerja ataupun di lingkungan dimanapun, kalian masuk ke situ karena penasaran atau emang karena pengen gabung aja, itu jangan sampai kayak gitu. Karena sebenarnya lingkungan itu membentuk diri kita. Kalau misalnya kita ada di lingkungan yang positif, kita juga pasti positif energinya. Karena videonya udah lebih dari 5 menit, aku akhiri dulu video pembelajaran kali ini. Semoga videonya menginspirasi dan juga memberi pandangan baru mengenai burnout itu sendiri. Terima kasih juga udah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.